Oke, selamat siang para mahasiswa Bisnis Engineering kelas LA73. Halo, kita masuk topik baru lagi vektor ya. Belum pernah dapat vektor ya? Selama kuliah sini kan belum dapat ya. Vektor udah pernah belajar? Sudah di SMA. Maksud saya selama di kuliah di ASO belum ya. Oke, kita masuk dengan vektor. Apa definisi dari vektor posisi? Ada yang tahu? Vektor posisi apa? Vektor posisi adalah vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0. Ini di R, ini vektor di R pangkat 2, artinya di 2 dimensi. Vektor posisi adalah vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0, 2 dimensi. Kalau kita gambarkan, kemana kamu? Oke. Jadi kalau ada vektor dari O, jadi OA, OB, OC, OD, misalnya, itu adalah ini sebut vektor-vektor posisi. Karena semuanya bertitik pangkal pada O 0,0 ya. Di O 0,0. Penulisan vektornya, vektor posisi dari OA boleh ditulis dalam bentuk A kecil dengan panah di atas. Ya. OA dengan panah di atas. Ada agak yang tulis dengan topi di atas. Ada yang tulis underscore di bawah. Ada juga yang tulis A besar dengan panah di atas. Ini khusus di ITB. Ya. Yang pernah diajarkan oleh Bapak Profesor Dr. Dhani Handali di ITB. Yang waktu itu juga mengajar di BINUS. Tapi beliau sekarang sudah almarhum pada tahun 2013. Usia saat itu usia beliau sudah 94 tahun. Kemudian vektor posisi OB juga sama. Bisa ditulis dengan B dengan pada di buku cetak rata-rata ditulisnya dengan huruf tebal. Jadi A kecil bold dengan cetakannya hitam ya. Dengan huruf tebal. Itu bahayanya gitu ya. Lupa tandanya jadi. Jadi saya ajarkan Anda ini ragam atau model yang sering dipakai. Kalau saya senang pakai panah di atas, tidak ada arahnya. Ya. Jadi OB, vektor OB dari O menuju B dengan B kecil atau B dengan topi di atas atau underscore di bawah atau B besar dengan panah di atas. Itu juga vektor OC juga dari O ke C dengan C kecil, P dengan B kecil panah di atas, C kecil, D kecil. Ya, nah. C dengan topi di atas atau C dengan underscore artinya ada garis di bawahnya atau C besar dengan panah di atas. Itu kan vektor OD dari O ke D kecil dengan panah di atas atau pakai topi atau
underscore atau D besar dengan panah di atas. Ya ini supaya tahu penulis ini beraneka ragam macam-macam modelnya. Ya. Ya. Len itu logaritma bilang pokok E. Ya. E itu apa? Bilangan Euler. Nilainya 2,718281 dan seterusnya. Kan dulu sering saya tulis gitu. Ya. Oke, saya tahu ya. Nah, ini vektor posisi ya, supaya tahu. Kemudian vektor itu bisa ya ada panjang ya, panjang vektor atas semacamnya. Jadi kalau kita gambarkan ini di R pangkat 2 ada 2 dimensi digambarkan. Ini ada vektor OA misalnya ya. Vektor OA 0,0 ini A. Misalnya sini ada 4,2 misalnya. Ini A kecil. Sehingga Anda bisa tulis vektor OA atau A kecil dengan panah di atas adalah 4,2. Ya, sorry. Bedanya Pak, kalau A besar 4,2 ini adalah koordinat. Kalau vektor itu sama dengan ya, OA atau A kecil sama dengan dalam kurung 4,2. Atau kadang-kadang ditulis dalam bentuk matrik kolom. Pak duanya gini. Ya, bisa 2 dimensi atau dalam bentuk matrik kolom. Ya. Kemudian berapa panjang vektor A? Ya, berarti sini kan kalau ini adalah X1, ini adalah Y1, berlakulah rumus Pitagoras bahwa panjang vektor A. Oh ya, panjang vektor dulu. Panjang vektor bisa ditulis gimana? Panjang vektor atau NORM, nom ya. MORM, nom vektor A. Ini panjang vektor A, nom A. Ini biasa ditulis dengan lambang harga mutlak. Lambang harga mutlak. Ada yang pakai double harga mutlak, ada juga. Sama. Cuma lambang ya, perjanjian ya. Bahwa panjang vektor itu pakai harga mutlak. Tandanya harga mutlak. Ada yang double harga mutlak. Ya. Sehingga ini bisa berlaku rumus Pitagoras. Enak. Oh ya, panjang vektor ini adalah vektor A. Kalau panjang vektornya tulisnya tidak ada panah ya. Berarti kalau kita gambarkan segini. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Gitu ya. Ini adalah vektor A. Kalau panjang vektor A tidak ada apa? Tidak ada arahnya. Kalau ada arah itu vektor. Kalau tidak ada arah, ini adalah panjang vektor A. Dan ini panjang ya, tidak ada panah ya. Ya, ini adalah X1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 2. Ya. Jadi berlaku rumus Pitagoras bidang ya di R2. Yaitu Pitagorasnya apa? Panjang vektor A pangkat 2 adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sehingga panjang vektor A berapa? Akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nah, kalau sini adalah 4,2, berarti ini 42, berarti apa? Panjang vektor A itu adalah akar dari
4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Enak. Hasilnya adalah akar 16 tambah 4 adalah akar 20. Akar 20 adalah akar 4 kali akar 5. Akar 4. Akar 4 itu adalah 2, akar 5 tetap. Jelas ya? Halo? Ya. Baik. Kalau sudah, kita lihat lagi apa. Nah, kemudian ada operasi vektor. Penjumlahan vektor, pengurangan 2 vektor atau lebih, penjumlahan 2 vektor atau lebih ya. Ada secara analitis, ada secara grafis. Analitis perhitungan, grafis menggambar. Ya. Jadi misalnya penjumlahan 2 vektor. Angka ya supaya nanti bisa lebih dari 2 vektor ya. Penjumlahan 2 vektor, ini vektor ada metodenya. Yang pertama adalah analisis secara perhitungan. Hah? Apa? Iya kan, bahan selanjutnya setelah UTS ya masuk semua. Ini Anda bisa belajar dari web saya tuh ada kan yang di Geocities. Digital content applied linear algebra. Itu yang Pak SKS. Anda, hah? Apa ya? Dari sana Anda bisa nonton gitu Mas. Ya, ini sama aja kayak ini saya terangkan. Cuma mungkin tidak detail sekali karena itu benar-benar belajarnya tentang aljabar linear, matriks dan vektor. Di sini. Oke. Ada secara analisis penjumlahan misalnya vektor A diketahui 2, atau pakai huruf lain. X1, Y1. Vektor B diketahui X2, Y2. Nah, ini bisa penjumlahan vektor A tambah vektor B. Berapa? Halo? Ya, X ditambah ya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Kan gitu. Secara analisis, ya kan? Kemudian secara grafis. Yang kedua adalah ini secara analisis, ini grafis. Kalau grafis itu gambar. Jadi ini ada vektor A, ini ada vektor B. Nah, ini terbagi dua lagi. Ini menggunakan metode jajaran genjang. Saya tarik sejajar dengan vektor A, garis sejajar dengan vektor B, jadilah jajaran genjang. Betul enggak? Jajaran genjang. Maka resultannya adalah apa? Resultannya adalah titik awal, oh iya misalnya ini, O atau apa ya. Titik awal dihubungkan dengan titik keempat dari jajaran genjang itu. Nah ini ya vektor A ditambah vektor B. Jelas itu maksudnya? Dengan metode ini sebut metode ada yang jajaran genjang. Jajaran genjang. Jajaran genjang ada jajar genjang atau banyak bahasa ini. Metode jajaran genjang ya, jajaran genjang. Jajaran genjang. Ya. Satu lagi adalah metode segitiga. Masih ingat? Dia gambarkan vektor A dulu.
vektor A dengan panjang dan arah yang sama. Ini vektor A dilanjutkan di ujung vektor A, vektor B. Dilanjutkan ya, vektor B. Hubungkan titik awal dengan titik akhir. Itulah resultannya. Resultannya itu penjumlahannya. Itu vektor A ditambah vektor B. Jelas? Ini namanya metode segitiga. Segitiga, satu segitiga kan. Kalau banyak apa? Kalau banyak vektor itu segitiga banyak. Ya. Ini segitiga aja. Satu segitiga. Jadi ada metode jajaran genjang atau jajar genjang, adakah metode segitiga. Oke, segitiganya yang banyak dipakai di vektor, guys. Sampai sini jelas? Nah, kalau jumlahnya lebih dari 2, penjumlahan banyak vektor. Ini masih cerita penjumlahannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hasilnya sama, caranya beda. Kalau ini kan dia gambar sejajar di ujung B sejajar dengan vektor A yang biru. Di ujung A digambarkan sejajar dengan vektor B. Jadilah jajaran genjang. Resultannya atau vektor A atau vektor B-nya itu adalah titik potongnya ditarik ke titik yang keempat ini. Ditarik ke titik yang keempat, ya kan? Di sini titik potong kedua vektor atau titik pangkal kedua vektor ditarik menuju ke titik keempat dari segi jajaran genjang itu. Sama kan arahnya, ya. Nah, kalau lebih gampang metode segitiga kan. Vektor A di ujung vektor A lanjutkan vektor B. Nah, ini nanti yang metode segitiga banyak, ya. Nah, sebenarnya boleh nggak kalau banyak vektor digambarkan itu menggunakan jarak genjang? Boleh, tapi terlalu ramai. Ya, terlalu ramai. Saya lihat sini saya. Ini penjumlahan banyak vektor ya. Penjumlahan banyak vektor. Jumlahan banyak vektor. Jadi kalau kita gambarkan, ini O-nya ya. Vektor A, nah, vektor A, vektor B, di sini boleh nggak? Vektor B ini, vektor C, vektor D, dari sini. Kalau kita gambar jarak genjangnya itu banyak sekali jarak genjang, resultan tuh gabung lagi yang vektor ini, jarak genjang baru lagi, gitu kan? Kalau banyak kali pusing kan ya? Paling gampang apa? Halo, metode segitiga banyak. Ya. Ya kita gunakan metode segitiga banyak. Gimana? Nah, gambarnya A-nya gimana? Pertama A-nya ini kan, A-nya arahnya ke sini. Ini A. Tidak pas ya. Arahnya ini A di ujungnya. Pakai metode segitiga kan, ujungnya B. B kemana? Ke atas ya? Ini B. C. Menceng ke situ kan. Ini C. D ke bawah.
Ini D-nya kita ubah ya. D-nya misalnya ke sini. Nah, D-nya kita gambarkan di ujung ini, D ke arah sini. Ini titik awal tadi kan? Ini titik awalnya. Mana resultannya? Resultannya adalah titik awal dihubungkan dengan titik akhir. Inilah resultannya. Resultan itu apa? Resultan itu adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Kan gitu. Paham? Ya, di ujungnya ya. Di ujungnya arah dan panjang yang sama. Arahnya sama, panjangnya sama. Panjang dengan namanya. Kalau vektor A, panjang dan arah yang sama. Vektor B, panjang dan arah yang sama. Itu terus. Paham maksudnya? Ini XY ini. Ini penjumlahan dengan metode segitiga banyak. Segitiga banyak. Kayak apa? Poligon. Ya. Poligon. Ya, segitiga. Sampai sini, Pak? Halo, saya lihat pada sibuk apa nih? What are you doing? Tahu bahasa Jepangnya apa? Ya, what are you doing itu bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya apa? Bahasa Mandarinnya Nicho semua. Kamu kerja apa? Ocho. Ya itu. Aduh. Oke. Udah sampai sini? Penjumlahan selesai. Udah ya. Saya nak pakai metode jaran genjang karena terlalu banyak garisnya. Karena bayangan nih. A dengan B, gambarkan jaran genjang sini. Dapat resultannya. Resultan ini dengan C, dapat jaran genjang. Garisnya banyak sekali. Itu enggak? Coba lihat. A dengan, coba. A dengan B. Nah, gitu. Resultannya mana? Resultannya kasih warna biru misalnya. Resultannya nih. Nah, resultannya ini gabung sama C lagi. Gambar lagi. Kalau banyak garis, bingung kan? Itu kok warnanya hitam semua, tambah pusing. Ya kan? Jadi metode yang gendang jarang dipakai untuk segitiga banyak vektor, kecuali satu vektor oke lah. Sekarang selisih dua vektor. Ya. Selisih dua vektor. Selisih dua vektor. Jadi kalau lambangnya A, vektor A kurang vektor B. Ya kan? Selisih dua vektor. Selisih dua vektor ini A kurang B ini sama anak vektor A kurang vektor B, sama anak vektor A ditambah negatif vektor B. Sama enggak? Sama kan? Karena plus kayak min juga. Jadi kalau saya gambarkan ini adalah vektor A, ini vektor A, ini adalah vektor B, maka vektor A kurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Kan? Jadi negatif vektor B itu yang mana? Negatif vektor B itu adalah yang arahnya betul, panjangnya sama, tapi arahnya bertolak belakang. Tenang. Ini adalah negatif vektor B. Dengan metode jajaran genjang, ya, dengan metode jajaran genjang, ini gambarkanlah, ya, saya ini. Resultannya mana? Titik awal dihubung dengan keluar gitu kayak bintang dengan titik akhir kan gitu. Inilah resultannya yaitu apa? Vektor A, ya nak. R-nya adalah
vektor A kurang vektor B. Paham ya? Jajaran genjangnya ini kan. Halo, jelas nggak? Ada jelas? Kan vektor A kurang vektor B kan vektor A tambah minus vektor B kan. Minus vektor B apa artinya? Arahnya berlawanan, panjangnya sama. Digambarkanlah jajaran genjangnya. Resultannya apa? Resultannya adalah titik potongnya ditarik ke titik keempat jajaran genjang. Enak. Itulah resultannya yang sama dengan vektor A kurang vektor B. Ini secara ini secara grafis. Bagaimana secara analitis? Nah, artis hitungannya gampang kan? X1, Y1, vektor B apa? X2, Y2 dikurangi, betul nggak? Dikurangi menjadi vektor A kurang vektor B adalah X1 dikurang X2, kalau angka bisa ya, Y1 kurang Y2. Selesai. Analitis. Oke? Nah, kalau sudah dapat ini, bagaimana kalau dia lebih banyak vektor seperti gambar tadi lah. Seperti gambar tadi saya gambarkan, ini juga ya, sama. Vektor A-nya adalah ini. Vektor B, ini. Vektor C, vektor C. C-nya adalah ini, C. D-nya, nah, sini. D-nya adalah nah, bagaimana Anda menggambarkannya? Halo? Oh ya, tadi metode sorry ini tadi ini kan metode ini adalah grafis secara apa? Ini analisis ya. Analitis. Ya enggak? Secara analitis. Ini jajaran jam. Secara grafis gimana? Grafis. Jadi kalau ini vektor A, ya, ini vektor A, ini vektor A, ini vektor B. Coba lihat nih, ini kan dari A kurang B, berarti A ditambah min B kan? Hasilnya ini. Ini sama enggak sama ini nih, saya tanya nih. Kasih warna merah. Ini kan sama panjang ini. Arah sama, ya enggak? Berarti segitiga yang ini sama enggak segitiga ini? Itu maksudnya. Sama dan sebangun, kongruen, ya. Jadi kalau vektor A kurang vektor B dari ujung belakang, ya, dari ujung belakang menuju ke ujung depan. Ujung B menuju ujung B menuju ujung A. Enak? Halo? Jadi vektor A kurang vektor B dari ujung belakang B menuju ke ujung vektor A. Betul enggak? Ujung B ke ujung A. Arahnya sama. Sama enggak? Halo? Ini metode segitiga. Segitiga. Jelas sampai sini? Halo? Ini metode
jajaran grafis dengan metode jajaran genjang, itu enggak? Jajaran genjang. Kalau ini dengan metode segitiga. Paham? Halo. Kalau mau perdalam bisa di geositis.ws/wikarya ya. www.geositis. Geositis. Kalau lupa pakai yang itu cari Google di Wikarya, nanti Wikarya Sali, digital konten Kalkulus 3. Nah itu dia langsung dicari ya. Digital content linear applied linear algebra. Nah materinya tentang vektor kan. Jadi kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Any question? Oke, kalau tidak ada, bagaimana kalau jumlah banyak vektor dikurangkan? Saya mencari resultannya adalah vektor A kurang vektor B kurang vektor C kurang vektor D. Nah, gimana nih? Oh, coba lihat. Resultannya adalah vektor A kurang vektor B kurang vektor C kurang vektor D. Ini sama nak dengan ini. Vektor A ditambah min vektor B. Ya, tadi kan A kurang B kan A tambah min B tambah min vektor C tambah min vektor D. Betul enggak? Sama? Jadi kalau mau jaring kencang sama jadi kita repot ya. Jadi kita gunakan A dulu, A tetap ya. A ini adalah vektor A. Vektor A ditambah min vektor B. B ke atas kan nih. Ini berarti di ujungnya ke bawah ya. Enggak. Ke bawah. Ini min vektor B. Ditambah min vektor C. C kemana? C menceng ke sana berarti menceng ke sini ya. Itu enggak? Arahnya berlawanan. Panjang sama ini adalah min C. D ya. Menceng ke atas itu. D ke sana. Ini adalah min D. Mana resultannya? Resultannya adalah titik awal dihubung dengan titik akhir. Ya, titik awal dihubung. Ini adalah R-nya. R itu yang ini. Sudah jelas? Dan urutannya boleh diacak. Boleh. Saya maunya A kurang C kurang B kurang D. Boleh kan? Sama hasilnya. Hasil akhirnya sama. Jalannya beda. Gambarnya beda jadi. Tapi hasil terakhir yang resultannya R-nya itu sama. Are you sure? Ya, jadi bisa saya nak mau gini, boleh aja A dikurang D dikurang B dikurang C, boleh. Nanti akhirnya pasti sama nanti. Walaupun gambarnya kelihatannya berbeda. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Halo. Jadi A kurang B udah tahu ya. A tambah min vektor B tadi ya. Itu kan yang jumlahnya banyak sama. Oke. Kalau ini di 2 dimensi, sekarang kalau di 3 dimensi, di R pangkat 3, di 3 dimensi R pangkat 3, vektor A misalnya X1, Y1, Z1, vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka kalau dikurangi apa? Vektor A kurang vektor B adalah apa? Ya, analisis ya. Ini analitis.
X1 kurang X2, koma, Y1 kurang Y2, koma, Z1 kurang Z2. Ya. Gitu. Ya, 3 dimensi. Contoh. Oh ya, Anda masih ingat enggak? Di SMA, vektor AB itu adalah vektor AB itu vektor AB ya, sama dengan belakang kurang depan. B kecil, enggak? Belakang kurang depan, vektor B kecil dikurang vektor yang depan. Dari mana rumus itu? Pakai vektor posisi ya. Pakai vektor posisi. Kalau kita gambarkan, misalnya ini X, Y. Nah, ini A di sini, B di sini misalnya. A itu adalah X1. Ini 2 dimensi ya. B itu X2, Y2. Nah, ini adalah vektor AB. Vektor AB. Ini adalah vektor AB. Ini nah, dari A ke B. Nah, sebelumnya Anda cari dulu namanya vektor posisi ya. Vektor posisi OA. Apa tuh? Vektor posisi OA, A kecil, panah di atas. OB. Vektor posisi OB adalah B kecil, panah di atas. Kan gitu. Halo. Jelas nggak? Coba perhatiin segitiga nih. Ya. Perhatikan segitiga OAB. Mau tulis segitiga, oke, coba lihat. OA. OA tambah AB hasilnya OB. Betul enggak? Benar kan? OA. OA tambah ya, OA ke sana kan? OA tambah AB hasilnya OB. Betul enggak? Arahnya coba lihat. OA tambah AB hasilnya OB. OA itu apa? A kecil. OB itu apa? B kecil. Ya, nak? Jadi kan OA tambah AB hasil OB. OA itu apa? Terjemahkan. OA itu adalah A kecil. Itu AB yang kita cari. OB adalah OA apa tuh? Vektor posisi. Enak. Vektor posisi. Dengan titik pangkal O 0,0 menuju A. Vektor OB, vektor posisi dari O menuju B. Ya. Sehingga AB apa? AB adalah B kecil, A-nya pindahkan, min A kecil. Inilah rumusannya. Dari sini. Jadi kalau vektor PQ, vektor Q belakang Q kecil dikurang P kecil. Paham nggak? Jadi kesimpulannya juga bisa berarti vektor PQ apa? Vektor yang belakang Q kecil, vektor posisi. Vektor posisi Q kecil dikurangi vektor posisi P kecil. Belakang kurang depan. Nah, itu di SMA mungkin Anda tahu rumusnya. Belakang kurang depan dari mana? Ya dari sini. Ya. Sudah paham? Ya, ya. Hilang banyak. Gimana semangat belajarnya? Anak asuh. Tapi PDE
Yang kemarin sebenarnya Kapus 3 tuh ya ada sih yang beberapa orang yang suka menghilang gitu ada. Tapi banyak yang masuk. Saya tahu BI ini bisnis engineering nih yang rajin tuh hanya tertentu aja. Ya. What happen in future? Apa yang terjadi di masa mendatang? I don't know. Ya kan saya nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Yang Anda yang mengalami nanti. Tugas saya mengajar Anda bagaimana supaya mengerti apa ilmunya, saintisnya ya. Oke, sudah jelas ini? Nah, ini ada soal. Sebelum masuk itu saya terangkan dulu teoritisnya. Jadi Anda ya, vektor CD apa? C besar, ke D besar. Ya, vektor CD adalah vektor posisi, baca ya, vektor posisi T kecil dikurang vektor posisi C kecil. Belakang kurang depan, ya. Sekarang ini ada soal, coba. Find, carilah, temukanlah. Find the vector represented, representasi, represented yang dipresentasikan oleh by the directed line, directed garis langsung nih, directed line, direct kan langsung, directed line garis langsung, line segment. With initial point dengan titik awal. Inisial tuh kalau apa dengan initial condition secara awal ya kan. Masih kan enggak? Initial condition secara awal. Kalau ini initial point titik awal. Jadi with initial tulisannya initial point A, titik A itu 2,-3,4 N dan terminal point. Apa titik terminal? Titik yang lain sih ya. Atau titik yang dituju ya. Terminal point titik yang dituju B minus 2, 1, 1. Ya kan? Apa maksudnya? Jadi carilah representasi vektor dengan segmen garis langsung oleh titik. Misalnya begini, ini titik A menuju titik B. Kan gitu kan? Titik A-nya. Ya, dari A menuju B. Kan gitu kan? Artinya apa tuh? Belakang kurang depan. Vektor posisi belakang kurang vektor posisi depan. Kan gitu. Nah, oh, berarti Anda cari dulu sini. OA. Atau A kecil berapa? Jadi vektornya 2,-3,4. Padahal ini titik A ini koordinat. Betul enggak? Ini kan koordinat titik A. Titik apa tadi? Initial point. Initial point adalah titik awal. Kemudian terminal point di titik di mana dituju. Ya, berarti ini OB adalah B titik apa vektor posisi B adalah -2, 1, 1. Maka vektor AB adalah
apa? Dari A ke B itu posisi B min 2, 1, 1 dikurang vektor awal titik A. Adalah sebuah petik inisial poinnya 2, min 3, 4. Hasilnya apa nih? Yang ini pertama dikurangi min 2 kurang 2 ya nak. Berikutnya yang tengah 1 kurang min 3. Berarti 1 dikurang min 3 tambah 3 nak. Terakhir 1 dikurangi 4. Jadi hasilnya min 4 min 3. 4 min terbalik nih. Hah? Aslinya situ 4 min 4 3. Kayak terbalik gitu. Kalau AB kan belakang kurang depan kan? Nah ini jawab dari Yunus Maya. Yang AB itu bukan A kurang B, tapi B min A kan? Itu posisi B kurang veto posisi A. Ini question, ada yang mau tanya? Oke ya, hati-hati ya. Maaf, di Yunus Maya ada salah ya. Vektor AB hilang vektor A kecil dikurang B kecil. Kan pengertiannya tadi vektor A besar B, A menuju B, itu adalah vektor posisi yang belakang B kecil, ya enggak? Dikurangi vektor posisi A kecil. Terbalik ya, salah jadi tandanya salah. Harusnya dapat min 4,43 dibuatnya di sini 4, min 4 plus 3. Ya. Ini saya tidak tahu keliru gitu. Oke. Sebentar lagi panjang vektor di 2 dimensi maupun yang juga 3 dimensi. Ya. Ada pertanyaan di sini. Slowly. Alright. Have you finished? Halo. Sudah selesai ya? Ada belum? Yang belakang? Oke, kalau tidak ada, berikutnya adalah kalau dikasih tahu misalnya vektor A. Ini dalam bentuk rumus yaitu A1, A2, 2 dimensi dulu. Ini di R pangkat 2, artinya 2 dimensi. Berapa panjang vektor A? Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ya kan? Kemudian vektor A adalah A1, A2, A3. Ini adalah di ruang 3 dimensi. Maka panjang vektor A adalah apa? Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Jelas ya? Oke. Ya, tambah jumlah sudah sama. Kalau pensakalaan tahu kan? Pensekalaan. Oh, skala. Artinya itu apa? Dilatasi. Pembesaran atau pengecilan ya.
Jadi bisa 1/2 dari vektor yang ada, gambarnya. Itu kan C-nya berarti 1/2. Atau setengah kali vektor B, berarti separuhnya kan. Arah tetap sama. Kecuali pakai min. Kalau min artinya arah yang berlawanan. Dilatasi ya tinggal misalnya aslinya sekian, hanya berapa kali? Setengah kali kah? Atau 2 kali? Atau 1/2 kali? Tinggal diukur itu kan berapa kalinya. Arahnya kalau positif sama searah, kalau negatif berlawanan arah. Ya. Oke. Jelas? Yang misalnya ini vektor A. Nah, saya CA ya. CA berarti misalnya ini terjadi 1/2 vektor A. Itu berarti artinya apa nih? Digambarkan nih kalau 1 di sini tambah setengah, betul nggak? Berarti 1/2. Gitu maksudnya. Kalau yang gambarkan yang min A, apa tuh? Kalau A-nya titik di sini misalnya A-nya arahnya berlawanan. Panjangnya sama. Nah, gitu. Ini ada yang min vektor A. Arahnya berlawanan. Min 1 kali A. Jelas? Oke. Terus ini juga sama. Ini biasa aja nih. Ada tanya lagi yang lain? Halo? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini sih. If, jika vektor A diketahui, ini di buku chat apa di transparannya adalah pakai board huruf tebal ya. Itu memang lambang vektor, tetapi sangat bahaya kalau Anda kebiasaan gitu nanti semuanya Anda kasih panah atasnya atau topi atau apa kan. Oke, ini soalnya if vektor A diketahui 403 ya. Oh, yang tadi ya itu sorry ini contohnya saya kasih ya. Contohnya kalau vektor A-nya misalnya 3,4 maka panjang vektor A berapa? Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat enggak? Berarti akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar 15 sama dengan akar 25 ya, sorry. 5 kan? Halo? Nah, kalau 3 dimensi, vektor A adalah berapa ya? 12 1/4 oh ya. 5,12 sorry 3 dimensi atau ini 5012 ya 5,0,12 angka yang cari bagus kan. Jadi panjang vektor A adalah apa? 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 12. Nah, kok bisa ngaco. Tambah 12 kuadratnya nak. Jadi 25 0 kuadrat 0 1/4. Jadi hasilnya angka 169. Hasilnya 13. Jelas ya?
Nah, ya. Oke. Dan tadi jika vektor A403 and vektor B. Ini vektor posisi nih. Vektor posisi A, posisi B-nya adalah min 2, 1, 5. Nah, yang find, carilah atau temukanlah panjang vektor A. Ya, panjang vektor A. N dan and the vector and the vectors itu A tambah B atau A tambah vektor B, vektor A kurang vektor B, kemudian 3 vektor B perskalan 3 vektor B and 2 vektor A tambah 5 vektor B. Ya. Wes, apa keluarnya nih? Sekarang keluar. Ini virus apa? Oke. Nah, kalau saya lebih cenderung susun ke bawah ya. Kalau yang ada pertambahan jumlah apa tuh vektor A berapa? Vektor A 403, vektor B berapa? Min 2, 1, 5. Nah, kalau jumlah ya tinggal jumlahnya ya. Apa nih? 4 ditambah min 2, 2. 0 tambah 1, 1. 3 tambah 5, 8. Selesai. Kemudian ulang lagi vektor A 403, vektor B adalah ya min 2, 1, 5. Ini dikurangi. Vektor A kurang vektor B berapa? 4 dikurang min 2 berarti 4 tambah 2, 6. 0 kurang 1, min 1. 3 kurang 5, min 2. Paham ya? Kemudian 3 vektor B. 3 vektor B berarti 3 kali vektor B. Min 2, 1, 5. Jadi hasilnya berapa? 3 kali min 2, min 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. Ya. Kemudian 2 vektor A sama 5 vektor B. Enak. 2 kali vektor A, A-nya 4,03. Berarti adalah dikali 2 adalah 8,06. Dan 5 kali vektor B, min 2, 1, 5. Berapa? Min 10. 5 ke 1, 5. 5 ke 5, 25. Ini ditambah ya. Ditambah, jadi ini 2 vektor A tambah 5 vektor B. Berapa tuh? Tambah min 2 ya nak. 8 tambah min 10, 0 tambah 5, 5. 25 tambah 6, 31. Ya, nih. Alright. Ya, ya. Ya, itu yang penjumlahan. Ada pengurangan bekalan skala dengan skala itu 3. 3 bilang skala 3 kali B. 3 kali. Ini 2A tambah 5B. Ada premis ini? Aduh. So good to see.
Yang lain ada yang mau tanya? Sebetulnya ini ngulang sedikit yang ada di SMA ya. Nggak terlalu apa. Hanya mungkin ada beberapa yang baru mungkin. Terutama nanti dot vektor, cross vektor gitu ya. Kayak teknik sipil kemarin UTS-nya sempat A cross apa cross B ya. A cross B itu aslinya vektor yang tegak lurus, ya kan? Aturan tangan kanan atau di fisika namanya apa? Teori Lorentz. Ya. Sudah berapa orang nih? Hanya tinggal 5 orang. Dua, lima, dua, tiga, empat, enam. Where are they? Mana mereka? Ini gawat nih kualitas nanti lulusan dari kalau semua mata kuliah seperti ini, I worry. Saya khawatir. Bukan masalah kapulus ya. Setiap mata kuliah seperti ini, apakah seperti ini yang lain, mata kuliah lain? Ya, Anda jawab jujur, tidak apa-apa sih. Teman-temannya seperti ini sering keluar gitu. Hah? Iya, ya, ya, ada kan gitu kan? Ya, pasti ya. Ah, yang saya worry-nya itu gini, bukan masalah nilainya, tapi nilai ya pasti pengaruh ya. Ilmunya, pengetahuannya, knowledge-nya, gimana tuh? Buat skripsi, knowledge-nya yang berkaitan nggak ngerti apa? Gimana? Apa yang mau dibuat? Tinggal nanti apa? MA, mahasiswa abadi. Tahu maksudnya? Mahasiswa abadi sampai limitnya nggak bisa lagi drop out. Hah? Apa ya? Ada yang terjadi? Ada. DO. Bahkan ada anak yang dari matematik computer science, dapat degree. Anaknya sebenarnya pintar, tapi dia senang game. Jadi kerjanya malam-malam tuh main game. Tanding bahkan sampai ke Malaysia. Soal juara saya nggak tahu ya. Tapi, nah, nah akhirnya apa? Kuliahnya berantakan. Nggak masuk kuliah. Kenapa? Malam ini paginya ngantuk kan, tidur. Jadi ya terbalik, siang tidur, malam game. Apa yang terjadi? Absensinya tidak memenuhi syarat, nggak boleh ke ujian, fail. Sampai akhirnya limit drop out. Sia-sia kan orang tua keluarkan duit, keluarkan uang untuk kuliahnya. Ini real terjadi, maksud saya lihat kejadian itu kejadian kan, bayar uang kuliah mahal-mahal orang tua hasilnya 0, 0,0 kalau saya bilang. Ya artinya sia-sia ya. Masih mending uang itunya cari sendiri untuk kuliah, itu biasanya dirasakan betapa pahitnya mencari uang. Jadinya merasa rugi kalau fail gitu. Gagal itu rugi. Kan ada yang kuliahnya kerja juga, kerja sambilan atau apa.
Dulu yang ambil kuliah malam rata-rata kerja, siangnya kerja. Ya, nah kerja full time. Ya kan udah pulang kerja baru kuliah. Nah, seperti itu ada yang ambil online, ada macam-macam lah ya. Ya, ya itu yang saya masukkan kalau cara begini teman-teman maaf ya yang hadir ini bersyukur lah Anda punya kesadaran. Kalau mereka yang tidak punya kesadaran, orang sadar tapi tidak punya kesadaran, artinya what happen in future, apa yang terjadi di masa mendatang. Saya katakan sangat mengkhawatirkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi berikutnya adalah sifat-sifatnya yang harus kita ketahui dari vektor itu. Apa saja sifat-sifat yang perlu kita ketahuinya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya if vektor A, vektor B, and C. Ya, ada tiga ya. SMP, SMA pernah. SD enggak. Tapi very fast dari TK saya ngaji pernah. Paling sulit anak TK. Dia lari bawa meja, om pipis, dia lari ke belakang. Itu paling pusing gitu. Kalau ngejar anaknya itu mesti sabar, urut dada. Ya. Sabar, sabar, sabar. Be patient. Ya. Enggak, ngajar di TK enggak. Yang ngajar di SD enggak juga. Yang SMP pernah ngajar setahun, tahun 1981. Nah, 1991 itu saya pernah ngajar SMP SMA. Namanya SMP SMA Murni di Padang. Ya. Kemudian tahun 1982 SMP saya lepas, saya ngajar 2 SMA. SMA Murni dan SMA Don Bosco Padang, tempat saya sekolah. Jadi saya ketemu dengan guru-guru saya. Itu yang setelah itu saya tahun 83 awal, 9 Januari 83 saya ke Jakarta, ketemulah ATK 4 Februari tahun 1983 saya mulai ngajar di BINUS, namanya Akademi Teknik Komputer. Nama mata kuliahnya matematik dulu analisa. Analisa 1, analisa 2. Oke, jadi itulah ya sering saya katakan harus punya kesadaran. Orangnya sadar tapi tidak punya kesadaran. Maaf, menyinggung ya, itu artinya sayang ya. Orang tua memberi kuliah Anda tuh mengharapkan Anda sampai di wisuda, selesai dan bisa bekerja. Soal lanjut, nggak lanjut itu urusan nanti, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ya, lihat sendiri lah teman-temannya yang sering hilang-hilang. Ya, ada yang nak pernah masuk sama sekali itu, tahu kan? Gak ada. Oke, if vector A, vector B, and vector C are vectors, ya, adalah vektor-vektor, ya, vectors. Maksudnya ini vektor-vektor, gitu ya. In, ya, in Pn. Pn ini adalah ruang vektor. Ruang vektor, agent vektor. Ruang vektor ya, atau space ya. Vektor ya, in space. N C N dan C dan D. C vektor C, sorry, vektor C dan vektor D adalah skalar ya. Oh, so sorry. C dan D skalar berarti tidak bukan vektor ya. I'm sorry. C and D.
Ini ada vektor C, ada vektor D. Itu juga ya. Harusnya jangan sama ya. Saya ubah aja ya. Ini saya ubah aja bahwa bukan C dan D, tapi misalnya apa? K dan H, saya, ya kan? K dan H, A skalar. Skalar tahu bilangan skalar ya. A skalar. Karena dua banyak jamak. Dan maka lualah sifat-sifatnya. Sifat-sifat apa? Karakteristik. Ya. Yaitu yang pertama, vektor A plus vektor B adalah sama dengan kebalikannya. Vektor B plus vektor A. Ini bersifat apa? Sini tidak tulis ya. Bersifat komutatif. Bisa enggak? 2 tambah 3 sama enggak 3 tambah 2? Itu bersifat komutatif untuk bilangan. Ya, kalau ini vektor. Ya. Matrik juga. Vektor A tambah vektor B tambah vektor A. Ini bersifat komutatif. Kemudian yang kedua, ini bersifat asosiatif. Yaitu vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jelas sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C, tetapi kurungnya berbeda. Nah, gini, kurungnya berbeda. Ini bersifat asosiatif. Ya, bersifat asosiatif. Yang ketiga, vektor A tambah vektor 0 adalah vektor A juga. Sama dirinya sendiri. Sehingga vektor 0 disebut apa? Vektor identitas. Ya, ini artinya si A tambah vektor 0 tetap A juga. Vektor 0 itu apa? Vektor 0 itu adalah vektor identitas penjumlahan. Bukan perkalian kan? Vektor 0 sama dengan vektor identitas penjumlahan. Nah kan, penjumlahan kan? Ya. Yang keempat, vektor A ditambah minus vektor A adalah apa? Halo. Vektor A tambah minus vektor A adalah vektor 0. Tarik tambang. Ini tarik tambang kan? Kalau sama kuat, resultannya 0. Tidak bergerak aja. Diam aja. Tidak ada yang tumbang. Set apa? Draw. Seri. Ya. Vektor A tambah min vektor A adalah vektor 0. Kemudian, nah ini yang kelima, K adalah bilangan skalar dikali dengan perjumlahan dua vektor. Hasilnya apa? K kali vektor A tambah K kali vektor B. Enak. Oke. Kemudian yang keenam, K tambah H, ini bilang jumlah bilangan skalar, dikali vektor A, hasilnya apa? Ya, K kali vektor A ditambah H kali vektor A. Ya. Begitu sekalian di 7 C K ditambah K kali sorry. K dikali H kali vektor H. Ini kan boleh kita katakan sama enggak nih artinya K dikali HA atau boleh enggak H dikali KA sama enggak? Kan 2 kali 3 dan 2 kali dan kurung 3A sama dengan 3 kali 2A atau ya kan bisa ditukar-tukar. Yang penting hasilnya 6A gitu kan. Yang terakhir yang ke-8 adalah
1 dikali vektor A adalah vektor A juga. Sehingga bilangan 1, maka 1 disebut apa? Bilangan identitas. 1 disebut bilangan identitas. Bilangan ya. Mungkin satunya 1. 1 kali vektor A sama dengan vektor A juga. 1 disebut bilangan identitas. Ini berarti bagian dari ini ada linear algebra. Tapi spesifik khusus vektor. Kalau yang linear algebra apa? Matrik and vektor. Ada 2, matrik dan vektor. Ini vektor saja, berarti matriknya tidak ada. Ya. Kemudian ada yang disebut vektor satuan. 3 vektor in ruang vektor 3 dimensi. Very special role. Kalau saya sebut vektor satuan pada sumbu X, vektor satuan pada sumbu Y, vektor satuan pada sumbu Z. Alright? Sudah selesai? Oke, ya. Sekarang vektor satuan. Vektor satuan pada poros atau sumbu ya. Sumbu X adalah I 1,0,0. Vektor satuan. Vektor satuan pada sumbu Y adalah J 0,1,0. Vektor satuan pada sumbu Z adalah K 0,0,1. Kalau matrik 3 kali 3 seolah diagonal 1 semua. Matrik identitas. Mirip itu. Ini bukan matrik. Nah, kalau digambarkan 3 dimensi, X, ya, Y, Z. Nah, vektor satuan itu panjangnya 1 satuan. Ke 1, 1, 1. Ini adalah I, kasih warna lain. Ini I, ini J, ini K. Ngerti maksudnya? IJK. Ini tidak boleh terbalik ya. Tadi saya ada tulis tadi arahnya seolah-olah berlawanan aksel jam. IJK. X, Y, Z ya. IJK itu yang teori aturan tangan kanan atau teori Lorentz di fisika ya. Teori Lorentz. Ya, jelas? Oke, kita lihat. Kita lagi. Finish? Oh ya, oh yang tadi, sorry. Ini. Oh ya, oke. Dispet. Halaman ini ya. Baik apa? Oh, kalau binary system, binary itu artinya 2 digit.
0 dan 1. Kalau heksa dua desimal, bukan dua desimal, mempunyai dua apa 0 dan 1. Kalau heksa kan banyak 0, 1, 2. 10-nya A, plus ya A-nya ya A11B apa sampai itu yang heksa 16. Ya, di komputer yang dulu kan kalau Anda belajar assembler, bahasa mesin itu banyak menggunakan heksadesimal. Ya, tapi banyak juga pakai binary yang kayak ya. Ya, binary 2, 0 dan 1. Kan tidak boleh 2. 2 itu basis, cerita basis. Oke. Ini ada contoh. Oh ya, ini penulisan vektor nanti ya. Bisa IJK, bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi tergantung. Ya. Ini cerita 3 dimensi. Oke, kita lihat di sini penulisan vektor dulu supaya Anda tidak bingung nanti. Penulisan vektor. Kalau di R2, Anda kenalnya, misalnya vektor A adalah, tulisnya, nanti, kalau 2 dimensi kan I-nya itu adalah 1,0, C-nya adalah 0,1. Ya kan? Tidak ada K-nya, tidak ada. Jadi A-nya misalnya X1, Y1. Ini kan boleh dipecah menjadi apa? X1,0 ditambah 0, Y1. Ya enggak? Kemudian ini bisa tekanan skalar, X1 dikeluarkan 1,0. Ini keluarkan Y1 jadi 0,1. Nah, 1,0 itu apa tadi? I, diganti lah. X1 I ditambah Y1 D. Ya, ini penulisan lainnya. Contohnya kalau vektor A-nya 3,5, ini boleh tulis 3I plus 5J. Ini 2 dimension. Sebenarnya mau absen, tidak apa-apa. Saya tanjuk aja dulu. Ya, ini di ruang 2 dimensi. Jelas sampai sini? Ya. Ini contoh nih, contoh ya. Contoh. Nah, bagaimana 3 dimensi? Sebentar lagi. Sama juga. Jadi penulisan vektor itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau 2 dimensi mengandung I dan J-nya. Sekian I tambah sekian J. Kalau 3 dimensi mengandung 3 faktor satuannya IJK. Sekian I tambah sekian J tambah sekian K. Kalau tidak ada, artinya 0. Ya, 0J atau apa gitu ya. Sambil saya absen. Ini kalau absen benar habis sudah nih. Berguguran. Ya. Nilai kalkulusnya tidak lulus. Sudah? Nah, kalau 3 dimensi. Dari ini. Di R pangkat 3, 3 dimensi. Jadi vektor A misalnya X1, Y1, Z1. Itu artinya apa? Vektor A bisa dipecah menjadi X1,0,0
ditambah 0,Y1,0 ditambah 0,0,Z1. Ya, berarti sini ada X1, Y1, dan Z1. Enak. Kemudian ini bisa dikeluarkan lagi apa? X1 kali 1,00. Ya enggak? Ditambah Y1 dikali 0,1,0 tambah Z1 kali 0,0,1. Anda tahu ini adalah I, ini adalah J, ini adalah K, betul enggak? Sehingga bisa ditulis X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Sehingga penulisan contohnya apa? Kalau Anda punya vektor A adalah 2I min 5J plus 4K. Ini bisa ditulis jadi apa? IJK-nya hilang. 2,5,4. Ya. 2,5,4. Ini penting ya. Nanti banyak berkaitan dengan kampus 3 juga. IJK itu paling banyak dipakai di 3 dimensi. Dari PDE saya pasti tahu ya pasti. Itu saya ngajar biasa di Product Design Engineering kampus 3-nya paling banyak pakai. Oke. Kita absen dulu. Benedictus Brian. Nggak ada. Diandra Tisto. Anda yang Diandra Tisto ya. Izadin Raka. Ada. Maulana Rafi. Nobody. Muhammad Ilham. Absent. Rafael Kusuma. Sharon. Ngapa dari Tegar Langanan. Tegar nggak pernah masuk. Wira hilang timbul. Aduh, Mak. Jason Log. Submit. Ya, absennya beres. Jadi ini ya, penting Anda tahu ya. Tadi ada contoh itu masuk ke depan. Masih berlanjut. Jadi ini bagian dari aljabar linear ya. Karena aljabar linear itu secara lengkap belajar tentang matriks, macam-macam ya. Sampai terakhirnya nilai eigen, vektor eigen. Matriknya kok enggak ada ya. Perlu juga nilai eigen, vektor eigen itu banyak dipakai di teknik. Kemudian vektor. Nah, vektor tadi yang kita terangkan. Ya. Oke. Saya bisa lihat materinya keseluruhan. Kita nanti UASnya mulai dari transformasi linear yang khususnya yang belum diuji, yaitu adalah bukan yang dulu tuh ya. Diketahui persamaan diferensialnya dx per dt ditambah atau dikurang 5t 5x sama dengan e pangkat 3t misalnya. Hah? Kan udah lama tuh. Cuma itu aja yang nggak lama. Yang lainnya ya sesudah UTS. Oke. Tinggal hanya berapa menit kita sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Hah? Are you boring, Miss? Or are you very tired? Yes. Kalau bahasa Jermannya, bis the Sumude. Kalau sakit, bis du krank.
Nein, ich bin nicht krank. Ya, itu ada satu mahasiswa yang saya ngajar pintar bahasa Jerman. Ya, ya, agak tinggi-tinggi gitu ya. Bisa pintar bahasa Jerman nih. Itu PDE kelas ya. Dia apa pernah tidak tahu ya? Pernah kursus atau nah kalkulus kemarin kalkulus 3 kan? Nggak tahu nama lupa saya buka ya. Ya yang semester lalu di kalkulus 3. PDE, Product Design Engineering. Bastian yang mana? Kelas ini. Oh, saya tidak tahu ya bisa. Kalau yang itu oke, jadi dipelajari ya. Siap-siap. Jadi kita belajar tentang ini. Mungkin nanti arahnya ini nanti apa ke arah dot vektor, cross vektor itu ada hubungan dengan apa? Teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi dan teorema Stokes. Teorema Stokes adalah cross vektor. Ya. Alright, see you next week. Sayonara, goodbye. Konnichiwa, arigato. 再见。Ah, apa? Oh, dia buka HP-nya. Kayak gampang ingatnya itu. Anda buka Google. Buka Google. Udah buka? Udah. Ketik Wikaria. Wikarianya RIA ya, jangan I-grade. Wikaria, sambung. Ya, tadi ada kan? Ya, kan. Cari digital content. Apa sorry. Ya, digital content 103 itu. Itu website dulu. Nah, mau cari yang ini enggak ini profesor apa saya. Ini kalkulus 1 kan? Ini kalkulus ini. Aljabar linear. Semua ini Pak. Ya, dari vektor. Kalau matrik ini vektor dari sini ya? Ya. Proyeksi vektor. Ya, ya. Yang kalau matrik dari nilai eigen, vektor eigen. Ya. Kan lu kuliah di mana Pak? S1-nya. Saya jadi muda teknik sipil. Dan S1 sampai UT. UT. Oh, terbuka. Itu S1. Ya, S2-nya di negeri semua. Kalau teknik sipilnya, ya. Teknik sipilnya saya di Padang, ambil di Padang. Fakultas Keguruan Teknik. Itu S1-nya? Enggak, D3. Oh, D3. Waktu itu belum ada D3, saya jadi muda. Sarmut. Sebelum S1 ya? Sarmut itu sebelum S1. Ya, prinsip itu. Sama ini Pak, coba kalau aritmatik, lumayan nggak Pak Mas? Aritmatik ya tahu lah. Soalnya itu aritmatik itu kan Pak? Aritmatik kan yang formulanya banyak. Aritmatik itu kan suku ke N, UN adalah A tambah dan kurung N1 kali B. Iya. Tapi ya pas prakteknya pas aku lihat soal itu, kan aku kemarin belajar soal aritmatik. Pas aku lihat soal itu malah nggak tahu gitu Pak, percaya diri. Jadi rumusnya nggak klik gitu Pak. Jadi pas aku lihat soal, kan aku tahu saya ini rumus aritmatika untuk cari suku keberapa tuh A1 ditambah
N dikurang satu kali B, betul. Tapi pas udah praktek soalnya itu aku suka bingung gitu dari soal seri tadi gimana cara solve gitu. Sebetulnya kan deret aritmetik itu deret hitung tuh deret tambah. Jadi misalnya angka ya. U pertama 1. Bedanya berapa? 2. 1 tambah 2 kan 3. 3 tambah 2, 5. Jadi ganjil semua keluar. 1, 3, 5, 7, terus gitu. Lanjut terus. Nah, kalau Anda tanya suku TN, coba masuk sama enggak dapatnya itu? Sekarang tanya 10/5. Ya. 10/5 berarti. 5 berarti kan U5 adalah A tambah 5 kurang 1 kali B. Kan? Iya. A-nya 1. Hanya 1. Nah. Itu N-nya berapa dari 5 ya? 5 kurang 1, 4. Bedanya 2. 4 kali 2? 8 tambah 1, 9. Selanjutnya 1, 3, 5, 7, 9. 5. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Konsen itu aja enggak sederhana sih. tapi pas aku harus latihan berarti ya biar Ya. Datang rumus itu dari situ. Dibuat utamanya dalam ini nanti kesimpulan akhir ya dapat rumus itu. Perlukan. Ya. Oke kan Bang Ika? Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Danke. Ya, danke. Session. Audition. Sampai jumpa. Dulu saya yang ngajar bahasa Jerman di SMA tuh frater Belanda. Oh, dulu Bapak masih belajar Belanda ya? Enggak, orang Belanda, fraternya orang Belanda, ngajar bahasa Jerman di sekolah saya, sekolah Katolik. Iya, SMA. SMA Domusko Padang. Ketat, aduh, belum masuk, ini udah masuk duluan. Derdidas, karena kata benda di bahasa Jerman itu maskulin, artinya jantan. Jadi benda itu ada jantan, betina, sama netral. Kalau pintu nyalang betina tuh di pensil jantan, der Blythe, pakai der Blythe. Kalau anak kan tahu, laki-laki itu perempuan. Kita nggak tahu. Kecuali kalau Nah, itu netral, das in, pakai das. Oh, das. DAS, das in. Jadi itu netral. Kalau betina itu ya seperti pintu, ada yang tentu kan. Jantan ya banyak. Keder, der Blythe, pensil. Saya ada tuh kemarin dia belajar Jerman. Ya. Dia belajar juga tuh bahasa Jerman. Dia cepat 6 bulan langsung fluent. So, pas di Jerman dia langsung. Dia kemarin baru ke Jerman Januari. Jerman sekolah masih dapat gratis, tapi biaya hidup sama tinggal kan. Iya. Kalau dulu semua ditanggung. Oh, tahu. Sebelum Jerman Barat gabung dengan Jerman Timur. Pas Soviet itu. Bukan Jerman Timur itu kan pecah 2. Iya. Jerman. Sekarang sudah bersatu, yang utamakan orang Jerman Timur dong. Ke bangsa dia. Dia orang asing yang datang. Ya itu, Anda boleh sekolah gratis, tapi biaya hidup sama tempat tinggal tanggung sendiri. Jadi dulu semua ditanggung. Apa sekarang masih ada yang saya nggak tahu ya. Itu ya. Kalau itu sih biaya kuliah gratis Pak, tapi emang accommodation. Ya. Accommodation sama ya. Biaya hidup yang berat itu kan biaya hidup sama penginapan kan, kayak akomodasi. Betul. Ini belum ditutup ya. Ya, belum saya tutup.